Halo sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Gadis Laura Adinda. Kali ini saya akan membacakan buku cerita anak Dwibahasa yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berjudul Getuk Bokti. Buku ini ditulis oleh Novi Indriani dengan ilustrator Octavia Ayu. Hasna suka berjalan-jalan sore bersama ayah dan ibu. Rumah Hasna dekat situs sejarah desa. Sore itu, banyak orang datang ke situs sejarah desa. Hasna merasa senang. Hore! Hasna senang melihat bentuk rumah yang unik. Ada rumah joget di sana. Rumah tersebut terbuat dari papan kayu. Di sana, banyak orang berjualan jajanan. Ibu berjalan menuju ke arah Mbok Ti, penjual getuk. Hasna berlari mengikuti ibu. Ibu membeli getuk. Hasna mencicipi getuk itu. Wah, enak. Rasanya enak. Mengapa sepi pembeli ya? Hasna ingin membantu Mbok Ti. Hasna mencari akal. Dia membantu Mbok Ti menata dagangan. Hore! Lapak dagangan Mbok Ti lebih rapi. Hasna menunggu. Tetapi getuk Mbok Ti masih sepi. Apa yang harus dia lakukan? Ayah mengeluarkan ponsel. Ayah mengambil video dan foto getuk Mbok Ti. Hasna, ayah dan ibu kembali ke rumah. Ibu menemani Hasna menggambar. Hasna suka menggambar hewan. Ayah memanggil Hasna. Beliau mengunggah video dan foto getuk Mbok Ti di Instagram. Apakah usaha tersebut kali ini berhasil? Keesokan harinya, Hasna, ayah dan ibu berjalan ke situs sejarah desa. Hasna berlari ke arah lapak getuk Mbok Ti. Di sana banyak pembeli. Pembeli mengatakan tahu getuk Mbok Ti melalui Instagram. Mbok Ti senang dagangannya laris. Hasna merasa bahagia. Demikian pembacaan buku cerita anak Dwibahasa berjudul Getuk Mbok Ti. Buku ini telah dialih-aksarakan ke dalam huruf braille dan dialih-suarakan. Sahabat bahasa bisa mengakses buku ini di laman perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Halo sahabat bahasa, selamat datang kembali di Sini Bahasa Beraksi, Siniar Bahasa dan Sastra, bedah rangkum kesan dan kesimpulan. Pada episode kali ini, yaitu bedah buku cerita anak Dwibahasa yang berjudul Getuk Mbok Ti. Bersama dengan saya, Reina Dwi Andini yang bertugas sebagai pewara. Tentunya di sini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh Pak Adi Prianto selaku pembedah dan juga pengalih aksara Braille. Selamat datang Pak Adi. Selamat datang juga Mbak Reina. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Reina juga sehat walafiat tentunya. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas buku Getuk Mbok Ti yang mengangkat kisah sederhana namun penuh makna tentang seorang penjual getuk yang awalnya sepi pembeli. Perubahan mulai terjadi ketika seorang anak dan keluarganya datang membeli dagangan tersebut, hingga akhirnya membuat usaha Mbok Ti semakin ramai. Dari cerita ini, kita diajak memahami bagaimana tindakan kecil dapat membawa dampak besar, serta nilai kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Adi, jadi di sini kita akan membahas dan mengulas lebih dalam tentang buku Dwibahasa yang berjudul Getuk Mbok Ti. Ya, Mbak Reina. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Bisa Bapak ceritakan secara umum tentang buku Getuk Mbok Ti ini? Ya, jadi buku Getuk Mbok Ti ini, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada sahabat bahasa yang saat ini sedang menyimak video kita di
kanal Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang kita perbincangkan di siang hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik, saya ingin bercerita sedikit tentang buku berjudul Getuk Mbok Ti. Jadi buku Getuk Mbok Ti ini menceritakan seorang ibu-ibu penjual makanan tradisional, dalam hal ini adalah getuk, yang sangat dikenal terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang beliau itu sangat mempertahankan makanan khas tradisional tersebut. Namun sayangnya karena makanan ini belum dikenal oleh masyarakat secara umum sehingga sepi pembeli. Nah, kemudian suatu hari datanglah seorang anak muda yang bernama Hasna dan keluarganya membeli getuk tersebut. Nah, Hasna ini sangat prihatin karena getuk ini rasanya enak, tapi kok sepi pembeli ya. Akhirnya diupayakanlah dengan berbagai cara untuk mendongkrak penjualan getuk tersebut. Hingga getuk itu ramai karena dijual secara online atau diperkenalkan secara online. Begitu Mbak Rina. Oh, berarti ada anak yang berkunjung di penjual getuk Mbok Ti itu tadi ya Pak ya? Betul. Kemudian dipasarkan melalui sosial media. Sosial media, betul. Oke, untuk tokoh utama dalam buku ini itu siapa ya Pak? Tokoh utamanya jelas, yang pertama adalah Mbok Ti selaku penjual dan pengenal kuliner khas daerah Jawa, yaitu getuk tersebut. Dan kemudian Hasna yang mempunyai inisiatif untuk membantu pemasaran getuk tersebut sehingga menjadi laku keras di masyarakat. Oke. Untuk proses kreatif dan juga teknisnya, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis ini seperti apa, Pak? Karena buku cerita Dwi Bahasa ini ditujukan untuk anak-anak kelas 2 atau kelas 3 SD kisaran umur 7-9 tahun. Jadi menurut saya buku ini sangat mudah difahami oleh anak-anak berusia 7-9 tahun karena bahasanya tidak terlalu menyulitkan, bahasanya sangat sederhana dan jalan ceritanya mudah difahami oleh mereka. Kelas 2 sampai kelas 3 SD ya Pak ya? Betul Mbak Reina. Berarti ceritanya ini tidak terlalu berat, ringan, sehingga mereka lebih paham dan mudah mengerti ya Pak ya? Betul, ringan tapi sangat bermakna karena ada proses tolong-menolong itu di antara Hasna dan sang penjual getuk. Lalu tema utama apa yang diangkat dalam cerita ini Pak? Tema utama yang diangkat dalam cerita tersebut adalah strategi pemasaran makanan khas daerah supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Strateginya itu melalui penggunaan media sosial teknologi itu tadi ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, untuk penggunaan unsur bahasa daerah, karena kan buku ini tuh Dwi Bahasa ya Pak, ada berapa bahasa Pak yang digunakan? Ada 2 bahasa Mbak, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita. Apakah hal tersebut itu memperkuat cerita Pak? Oh, sangat memperkuat Mbak. Jadi di tengah modernisasi saat ini, yang bahasa daerah itu tidak banyak dikenal oleh generasi sekarang ya, generasi Gen Z terutama yang sekarang itu, maka keberadaan buku cerita Dwi Bahasa itu bisa sebagai media untuk generasi Gen Z yang sekarang atau juga anak-anak sekarang itu bisa lebih mengenal bahasa daerah, mengenal kekayaan budaya negara kita. Kebetulan saya juga Gen Z Pak. Iya. Memang gunanya seperti itu ya Pak, adanya bahasa daerah ini agar bahasa tersebut tetap dilestarikan. Betul, sesuai dengan Trigatara bahasa kita ya, Trigatara bangun bahasa. Betul. Bagaimana itu Pak bunyinya? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Lalu, apakah ada bagian yang menurut Bapak sangat kuat secara puitis atau emosional dalam buku cerita ini Pak? Iya, cerita mini kepahlawanan yang dilakukan oleh Hasna yang bertahap dalam mempromosikan atau memasarkan produk itu, mulai dari cara konvensional yaitu menata produknya sedemikian rupa untuk menarik pembeli, namun juga masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Akhirnya dengan cara online itu di media sosial itu baru bisa tercapai hasil yang diinginkan oleh Hasna, yaitu ramainya
produk getuk ini dibeli atau laku laku dijual gitu. dijual di masyarakat seperti Jadi itu. ada dua hal yang dilakukan Hasna, itu menata dulu kemudian dipasarkan melalui sosial media gitu ya Pak Betul ya. sekali Mbak Reina. Karena memang kalau dagangannya nggak rapi itu nggak menarik Betul. buat pembelinya ya Pak ya. Iya, menarik itu pun masih belum banyak yang beli, apalagi tidak menarik. Nah iya betul. Lalu buku ini tuh juga ada alih aksara buku braille ya Pak ya. Iya, betul. Ada alih aksara buku braille dan bentuknya seperti ini ya, buku braillenya. Semoga terlihat di kamera. Iya, Ya, bukunya seperti ini. Nah, terlihat ya Mbak Reina ya? iya terlihat Oke. Pak. Boleh saya ini Pak tunjukin dulu ke Iya, kamera. silakan. Nah, buku braillenya seperti ini. Ini bukunya. Kemudian ini sudah dialih aksarakan ya Pak ya? Sudah dilaksanakan semuanya. Itu berapa lama Pak untuk pembuatan buku braille prosesnya? Permisi Bapak. Iya. Untuk proses pembuatan buku braille ini tergantung ketebalan pada buku yang akan dibraillekan ya. Kalau semakin tebal semakin lama. Tapi kalau bukunya seperti ini, 1 hari insya Allah sudah selesai. Ada berapa buku Pak yang sudah dialih aksarakan ke dalam buku braille? Di Balai Bahasa Jawa Timur, di Perpustakaan Balai Bahasa Jawa Timur, kurang lebih sudah ada 80 judul cerita dwi bahasa yang sudah dialih aksarakan dalam bentuk huruf braille. 80 buku, Iya. luar biasa sekali, banyak sekali tuh Pak. Banyak sekali. Nah, untuk proses tersebut itu memakan waktu berapa lama Pak? Iya, tadi itu secara umum kalau bukunya tebal itu bisa 2-3 hari, tapi kalau bukunya tipis seperti ini cukup 1 hari sudah selesai. Itu Pak Adi dibantu orang lain atau Pak Adi mengerjakannya sendiri? Iya, saya dibantu pihak lain untuk mengerjakan, karena untuk membacakan teks dari huruf awas ya, istilahnya dari huruf awas, nanti saya tinggal menyalin ke dalam huruf braille. Wow, berarti ada yang dibantu dengan pihak lain, ada juga yang dikerjakan sendiri Pak? Atau Iya, kalau misalnya bukunya sudah ada dalam format PDF, tinggal saya kerjakan sendiri. Tapi kalau bukunya masih bentuk fisik, itu saya dibantu oleh pihak lain, Mbak Reina juga tentunya. Untuk proses tersebut itu menggunakan alat braille yang apa saja itu Pak yang digunakan? Iya, kalau untuk secara manual ada 3 alat yang digunakan, yaitu yang pertama kertas. Kertasnya itu bisa kertas karton, juga bisa kertas buffalo. Kedua, namanya riglet, itu bentuknya seperti penggaris, itu nanti dikaitkan di kertasnya. Dan yang ketiga, itu stylus atau pen, gunanya untuk dicobloskan di kertasnya, sehingga nanti riglet itu juga berfungsi sebagai pencetak aksara, seperti itu. Waktu itu juga pernah proses braille di beberapa kota ya Pak ya, yang Betul. dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Iya, Jawa betul. Timur. Jadi sudah cukup meluas informasi ini ya Pak ya. Betul, Mbak Reina. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Tentunya semoga sahabat bahasa bisa mendapatkan informasi lebih banyak terkait buku cerita anak dwi bahasa yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Tapi nantinya akan ada segmen lagi Pak. Jadi nanti akan dikulik lebih dalam mengenai nilai-nilai kemudian cerita ini di masyarakat dan lain-lain. Tetapi akan ada segmen, akan ada jeda segmen. Jadi sahabat bahasa, sampai jumpa di segmen berikutnya. Perpustakaan Balai Bahasa Jawa Timur berkomitmen untuk menjadi ruang literasi yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas netra. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan menyediakan layanan media braille. Layanan ini memungkinkan pemustaka tunanetra untuk mengakses bahan bacaan secara mandiri melalui koleksi buku dan media cetak yang menggunakan sistem huruf braille. Huruf braille merupakan sistem tulisan timbul yang dapat dibaca melalui sentuhan jari. Dengan adanya koleksi dalam format ini, perpustakaan ingin memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menikmati akses terhadap ilmu pengetahuan, informasi, dan budaya literasi. Selain menyediakan koleksi, petugas perpustakaan kami juga siap memberikan pendampingan bagi pemustaka yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan layanan braille. Kami percaya bahwa perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang belajar yang terbuka bagi semua orang, tanpa terkecuali.
Dengan menyediakan media braille, Perpustakaan Balai Bahasa Jawa Timur ingin menghadirkan layanan yang setara, ramah, dan mendukung semangat literasi inklusif. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli dan mendukung kebutuhan literasi seluruh lapisan masyarakat. Halo sahabat bahasa, selamat datang kembali di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra. Tentunya bersama dengan saya Reina Dwi Andini dan narasumber kita kali ini Bapak Adi Prianto. Halo Bapak. Halo Mbak Reina. Kita akan melanjutkan segmen berikutnya ya Pak. Siap. Di sini saya ingin menanyakan tentang nilai-nilai apa yang bisa dipetik oleh pembaca dari buku cerita anak Dwi Bahasa yang diceritakan tadi Pak. Ya, yang pertama yang jelas ada nilai saling membantu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, seorang Hasna yang mewakili Gen Z yang sangat menguasai teknologi dengan baik, itu bersedia berbagi dengan Mbok Ti yang mewakili generasi yang kurang memahami teknologi dengan baik, sehingga beliau mau membantu memasarkan produk Mbok Ti sehingga dapat dikenal oleh khalayak masyarakat. Wow. Kemudian apakah cerita ini tuh relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, Pak? Oh, sangat relevan. Di tengah masyarakat yang belum atau kurang mengenal kebudayaan atau juga makanan khas tradisional di daerah kita, itu sangat amat berkesan sekali sehingga masyarakat itu jadi mengenal gitu. Sehingga dengan dipromokan dalam bentuk online atau di media sosial, itu bisa membantu untuk memperkenalkan atau memasarkan produk atau kebudayaan daerah kita. Tapi memang era saat ini harus menggunakan teknologi ya Pak ya untuk Betul. memasarkan apapun itu karena mengikuti zaman juga ya Pak Ya, betul, karena teknologi itu keniscayaan. Jadi kalau kita tidak mau memanfaatkan teknologi dengan tepat guna, maka kita akan tertinggal. Betul sekali. Kemudian apa pesan Bapak untuk para pendengar setelah membaca atau mengenal buku ini? Pesan saya, yang pertama kita harus mencintai kebudayaan kita, apakah dalam bentuk makanan, dalam bentuk seni, ataupun yang lain. Karena seperti yang saya bilang tadi, Indonesia ini kaya dengan ragam budaya, ragam kesenian, dan lain kuliner juga. Itu harus kita cintai dan kita lestarikan. Sehingga kita bisa mengenal budaya kita sendiri, tidak mengenal budaya yang lain. Seperti itu, Pak Rena. Oke, untuk terakhir nih Pak, Ya. mengapa penting bagi kita untuk membaca karya sastra yang mengangkat budaya lokal? Yang pertama, secara umum kita harus memberi apresiasi kepada para sastrawan dan sastrawati kita yang dengan curahan segenap daya dan upaya menghasilkan karya-karya yang bagus, karya-karya yang bermutu, yang sayang sekali untuk kita lewatkan, untuk tidak kita baca. Yang kedua, tentunya kita harus terus melestarikan budaya kita, baik itu berupa makanan ataupun kesenian dan lain sebagainya. Nah, lewat cerita ini, cerita sastra ini, kita juga bisa mengenal ragam budaya atau kuliner yang ada di sekitar kita. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Semoga sahabat bahasa di rumah bisa mendapatkan informasi dan juga wawasan baru yang sudah kita bahas pada episode kali ini ya Pak ya. Iya, Mbak Rina. Tentunya dengan adanya cerita dari Getuk Mbok Ti ini bisa menginspirasi masyarakat dan juga penggunaan teknologi secara luas, bahwa teknologi itu tidak menghambat, justru membantu kita ya Pak ya. Asal dimanfaatkan dengan tepat guna. Betul sekali. Baik sahabat bahasa, cukup sekian episode kali ini. Pak Adi, saya ucapkan terima kasih banyak Terima kasih juga sudah Mbak berbagi Rina. informasi pada saya, pada teman-teman sekalian. Tentunya saya juga berterima kasih kepada kru siniar yang telah membantu berjalannya episode kali ini. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman, sahabat bahasa di rumah, untuk klik tombol suka, tulis komentar, dan juga ikuti kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kita bareng-bareng salam literasi ya Pak ya. Ya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya.
Salam literasi.